Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali karena di episode kali ini kami berkesempatan berkunjung langsung ke RRI Bandung untuk membahas bagaimana perkembangan AI mulai mengubah cara kerja industri media, baik media cetak maupun media digital. Nah, AI sekarang lagi bukan sekadar tentang teknologi baru. Di satu sisi, AI bisa membantu mempercepat proses produksi dan pengelolaan informasi. Tapi di sisi lain, muncul juga berbagai tantangan mulai dari akurasi informasi, etika pengguna AI, sampai pertanyaan besar tentang masa depan profesi komunikator. Nah, hari ini kami berkesempatan berbincang langsung dengan Teh Raya di RRI Bandung. Mudah-mudahan melalui obrolan ini kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana AI mengubah lanskap industri media dari sudut pandang praktisi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kalau begitu mari kita mulai. Nah, halo Teh, selamat sore. Siang. Maaf. Sore. Halo. Kita mau melanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Semoga kita juga akan mendapatkan ilmu baru lah dari Teteh gitu. Nah, apakah boleh langsung ke pertanyaan gitu Teh? Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Raya sebelum sekarang AI bisa bikin tulisan, gambar, suara yang mirip dengan aslinya dari pengalaman Teh Raya. Apakah perkembangan ini pernah menjadi tantangan dalam proses pemberitaan? Lalu bagaimana cara RRI memastikan informasi yang disampaikan tetap akurat dan bisa dipercaya? Oke. Kalau misalkan untuk dari Ayah sendiri, sebenarnya kalau misalkan untuk tantangan sih sebenarnya nggak terlalu menantang ya. Cuman dia lebih kayak ke satu sistem yang justru kita harus gunakan sebagai sistem yang ngebantu kita juga. Misalkan kayak kalau misalkan kita nulis berita, itu kan kita tidak boleh ya, maksudnya menggunakan AI secara keseluruhan, tapi kita bisa cari di AI tersebut apa sih yang sebenarnya lagi hits atau mungkin tema-tema itu seperti apa, atau mungkin kita mau tahu fun fact itu juga. Aduh, sorry, ini gimana ya? Gitu aja ya. Kita juga pastinya untuk cari informasi tadi tema, terus juga bagaimana sih apa yang lagi terjadi sekarang kayak itu. Jadi menurut aku pribadi sebagai seorang penyiar, AI itu sangat membantu banget untuk kita mempersingkat waktu untuk mencari informasi. Tapi tadi juga kayak yang tadi siapa namanya? Ramdan. Tadi yang Ramdan bilang bahwa bagaimana sih dia kita gunakannya di sini. Nah, sebenarnya kalau untuk dari AI sendiri menjelang pesta bola ini ya, kita tuh juga ada namanya program di Pro 2 Bandung itu namanya Gibah Bola Human versus Machine. Jadi kayak itu tuh perpaduan antara penyiar Pro 2 yang ngobrol barengan sama AI. Jadi di situ kita berusaha untuk menyandingkan bahwa ternyata AI itu bisa tetap kita gunakan gitu loh, walaupun memang tidak sepenuhnya. Karena kembali lagi kan AI itu adalah sebuah sistem yang kita input datanya. Jadi bisa jadi benar, bisa juga jadi salah. Nah, kalau untuk di RRI sendiri kita menggunakannya sebagai support system sih, lebih kayak ke bagaimana kita mempersingkat waktu tadi, terus juga mencari informasi. Tapi kalau untuk keakuratannya, kita tetap harus yang namanya sebagai orang yang ada di dunia jurnalistik pasti kan juga harus tetap kritis ya, harus tetap cek and recheck juga. Nah, karena kita juga punya portal di rri.co.id, jadi kita juga bisa mencari berita yang validasinya di situ. Gitu. Jadi kita tetap menggunakan AI, tapi tetap dalam batasannya juga, dan tetap juga kita menggunakan manusia ya, dalam arti kata kayak jurnalis, reporter, terus juga penyiar, dan juga editor dan lain-lainnya sebagai verifikator akhir. Bentar batuk dulu. Gak apa-apa Teh, santai. Ya lanjut ya, sebagai verifikator akhir kayak gitu. Jadi kita tidak menghilangkan orangnya juga, kayak, tapi kita padukan. Kayak gitu. Oh, jadi yang saya tangkap
tadi ceritain oleh Teh Raya teh, jadi si AI itu tidak dipakai keseluruhannya gitu, Iya, tapi hanya bener. untuk mencari berita yang host, Iya, untuk bener. mencari Tren, tren dan iya, lain-lain. Oh bener ya, seperti jadi itu. yang penting kita juga harus memakai manusia gitu kan untuk. Sebagai verifikatornya. Oh iya ya, baik Teh, saya paham. Paling lanjut ke pertanyaan Boleh? selanjutnya gak apa-apa? Iya. Nah, dari tantangan yang Teteh ceritain tadi, pasti ada juga pengalaman yang Teteh rasakan secara langsung. Nah, menurut Teteh, apa saja suka dan duka menggunakan AI sebagai prediksi, pratik, praktisi media di era digital sekarang? Suka Oke, dukanya Teh. kalau misalkan dari sukanya dulu ya, Ya. kalau dari sukanya kan pasti dia tadi mempersingkat waktu, Mm-mm. terus juga kita ternyata bisa menjadikan teman diskusi juga, Ya. terus kita juga di sana bisa mungkin hal-hal yang kita sebelumnya nggak terpikirkan, ternyata ketika kita masukkan prompt di AI, kita bisa uh, apa ya, menambah kreativitas juga Ya. kayak gitu. Untuk dukanya mungkin lebih kayak karena beberapa fitur di AI kan ada juga yang premium ya. Ya. Jadi mungkin itu dia salah satunya kendalanya juga. Terus juga pastinya dari AI sendiri juga kan kita harus tahu ya promptnya. Ya. Kita harus tahu apa yang kita masukkan, apa yang mau kita cari gitu. Jadi sebenarnya lebih di situ sih. Kadang kita masukin promptnya apa, oh ternyata salah nih, kita Ya. ulang lagi seperti itu. Pasti semua apapun itu pasti ada manfaatnya juga ya Teh, walaupun ada sedikit kendala juga. Saya juga selalu menggunakan AI bila ada tugas-tugas kampus. Nah, dengan harus memasukkan form yang benar-benar harus dimengerti juga oleh AI gitu kan. Iya, Kadang saya juga otak kemana, ngetik kemana. Kadang kan menjadi nggak sinkron juga ke AI-nya. Jadi kita juga harus mengetik ulang atau gimana gitu. Iya, iya. Paling lanjut lagi ya Teh ke pertanyaan selanjutnya. Nah, belakangan ini banyak yang bilang AI akan menggantikan profesi jurnalis atau bahkan profesi komunikator secara umum. Nah, menurut Teteh sendiri, apakah kekhawatiran itu memang nyata atau justru AI lebih tepat dianggap sebagai alat yang membantu pekerjaan saja? Tadi sih udah di-mention juga sama Ridwan ya, kalau memang dia sebagai alat yang membantu pekerjaan kita. Tapi kalau misalkan untuk di-replace, mungkin nggak segampang itu juga ya. Apalagi kan kalau misalkan kita lihat sebagai komunikator atau mungkin sebagai orang yang ada di dalam dunia jurnalistik, kita harus juga punya yang namanya empati. Empati, jadi itu kan AI juga nggak ada empati kan, dia nggak punya empati juga. Terus juga dia nggak punya sense of belonging dan lain-lain gitu ya. Jadi menurut aku pribadi sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang apakah akan menggantikan secara semuanya sepertinya enggak. Cuman mungkin ada beberapa peran yang bisa dibantu oleh AI secara keseluruhan. Misalkan kayak tadi misalkan kayak kita selama ini mungkin butuh beberapa waktu untuk mencari data, untuk butuh beberapa hari atau mungkin beberapa minggu bahkan mencari suatu data dari suatu berita gitu. Tapi kan dengan adanya AI kita cukup masukin promptnya aja. Nah itu lebih mempersingkat waktu sih menurut aku. Tapi kalau menggantikan secara keseluruhan sepertinya enggak ya. Karena kita juga dengarlah bersama bahwa AI itu kan kalau misalkan ngobrol akan terdengar sangat AI. Jika dilihat dari video juga akan terlihat sangat AI. Begitu juga kalau misalkan di gambar gitu. Jadi menurut aku ketika kita ngobrolinnya soal rasa kemanusiaan dan juga berita ataupun siaran yang terasa nyata, menurut aku manusia masih jadi pemenangnya sih. Pemenangnya. Kayak gitu. Jadi tidak terlalu tergantikan sepenuhnya ya. Iya, mungkin ada beberapa peran-peran kecil yang dulu ada, nah sekarang nggak ada. Tapi kalau secara majority, kalau menurut aku masih belum sih. Tapi sih menurut pandangan saya tentang karena dunia modern ini yang dipenuhi dengan AI sih, pasti banyak adalah, pasti di dunia pekerjaan lain pasti ada, tapi di RRI, di redaksi, jurnalis paling cuman hal-hal kecil lah yang bisa tergantikan oleh AI gitu. Benar. Jadi kalau di RRI sendiri sih sebenarnya untuk penggunaan AI itu kalau bisa aku bilang masih lumayan minority ya. Cuman kita nggak anti AI, cuman dengan kegiatan kita sehari-hari kita masih sangat melibatkan banget memang orang-orang, manusia-manusia. Jadi AI itu memang di RRI sendiri, khususnya di RRI Bandung itu masih digunakan sebagai alat bantu. Alat bantu seperti mencari apa yang viral seperti itu ya. Iya benar, atau lebih kayak ke brainstorming kayak gitu, seperti itu sih. Oh baik.
Kalau melihat kondisi sekarang ya, menurut Teh Raya, sejauh mana sih AI sudah digunakan dalam proses kerja di ruang redaksi? Biasanya AI paling membantu di bagian apa dan pekerjaan apa yang menurut Teteh sampai sekarang belum bisa digantikan oleh AI? Oke. Paling gitu. Kalau misalkan untuk aku sendiri kan mostly kerjanya di studio ya, di Ya, studio Pro 2 karena aku penyiar kebetulan. Jadi untuk penggunaan AI sendiri sih kalau saat siaran itu tuh kita masih dalam tahap mencari tren, ya. terus juga brainstorming tentang tema apa nih yang akan kita ambil dalam siaran, terus juga mungkin brainstorming tentang pertanyaannya seperti apa, terus juga profil dari narasumber kita juga bisa cari di Iya. AI. Terus kita juga misalkan kayak tentang kondisi sekarang kayak gimana Hmm, kayak gitu. Tapi kembali lagi karena AI itu kan tidak dia bisa salah ya. ya. Jadi kita pun juga masih tetap oh kita misalkan dapat di AI seperti ini tapi kita tetap cross check di portal-portal berita yang memang sangat kredibel ya. Hmm. Salah satunya juga di reddit.id kayak gitu. Jadi kita Oh tetap iya. check and recheck tadi Oh iya. gitu. Baik, Teh. Ini ada pertanyaan dari saya pribadi gitu ya. Untuk menjadi jurnalis, Hmm. kita kan butuh skill gitu Hmm. kan. Contohnya saya kuliah nih di Hmm. bagian ilmu komunikasi. Hmm. Dari masa kita belajar itu, apa sih yang harus dasarnya dulu agar bisa menjadi jurnalis gitu teh di masa umur saya sekarang gitu. Jadi Hmm. kita tuh harus ngapain dulu, apa dulu. Nah, di pengalaman Teteh teh seperti apa dan gimana lah rekomendasi dari Teteh gitu. Oke, kalau misalkan buat teman-teman yang masih kuliah, mungkin menurut aku ya pasti kita harus tetap belajar apapun yang diberikan di kuliah ya. Ya, Misalkan kayak dasar-dasar jurnalistik dan lain-lain itu penting banget karena kita harus tahu etika jurnalistik kayak gimana. ya. Karena kita butuh berita, kita butuh informasi, tapi tetap ada etikanya cara untuk mendapatkan itu. Ya. Dan menurut aku kan kalau kita sebagai jurnalistik juga kita tadi kan itu ada pembelajaran dari kampus juga itu Hmm, penting. Terus juga soft skill. Kita hmm, juga harus punya skill lain uh, selain yang kita pelajarin kayak ya. gitu. Itu sangat penting banget juga punya soft skill, terus juga pastinya kita juga punya pemikiran yang kritis karena kita sebagai jurnalis juga nggak bisa langsung percaya dengan Benar. info apapun Hmm, yang ada gitu ya, tetap harus punya pemikiran yang kritis tapi juga kepribadian yang mau belajar dan mau menerima kritik yang membangun kayak gitu hmm, karena menurut aku di dunia jurnalistik itu tuh penting banget untuk yang namanya kita itu punya kepribadian yang sehat ya dalam ya. tanda kutip kayak kepribadian sehat tuh kita harus kuat gitu loh secara secara mentalnya juga Hmm, kuat karena jurnalis itu kan beritanya sangat beragam benar. mungkin ada berita yang sedih ada berita yang senang kayak gitu gimana caranya kita bisa memisahkan kita sebagai jurnalis dan kita juga sebagai manusia Ya. tanpa melibatkan perasaan kita pribadi kan kita biasanya Hmm, suka kayak kalau lihat berita yang mungkin kita agak kesel kita mau nulis ini nah, atau mau beritain seperti ini nah itu kita nggak boleh kita harus hmm, tahan bagaimana caranya untuk kita tetap netral kayak netral. gitu dan memberitakan yang memang sesuai dengan fakta kayak gitu Hmm, dan juga tadi kenapa aku bilang bahwa kita nggak harus mau menerima kritik karena kan zaman selalu berubah benar. dunia jurnalistik juga berubah karena dia tuh sangat mengikuti banget perkembangan zamannya seperti apa terus juga sekarang kan multi platform ya jadi Ya. nggak misalkan kayak koran gak hanya di koran aja, tapi juga punya online, punya YouTube juga dan lain-lain. Nah, Ya. kenapa pentingnya kita tuh punya berbagai macam soft skill gitu sih menurut aku. Jadi harus benar-benar satu sih harus mental juga. Iya, Terus kalau benar. misalnya bikin artikel misalnya bla bla bla, aduh aku gak suka berita ini, kita juga harus benar-benar netral, harus Iya, benar menulis penjaga. apa yang fakta lah, Iya, jangan dilebih-lebihkan benar. bahkan Iya, jangan dikurang-kurangi. dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi juga. Hmm, Dan di berita itu kalau kita nulis kan berita ada hard news, ada soft news, ada artikel ya. ya. Nah, jadi kalau kita tuh memang di berita hard news atau apa, kita nggak boleh melibatkan opini kita. Kecuali kalau Hmm, kita bikin kolom opini ya, kan udah ya. belajar juga. Kayak gitu sih. Gimana caranya untuk kita Hmm, nahan diri nih supaya uh, kita tidak melibatkan opini kita di situ. ya, Itu lumayan sulit ya karena kalau benar. kita menulis kan kita pasti dari hati gitu nulisnya Benar, seperti iya. apa. Jadi kalau menurut aku yang penting kita tidak melibatkan opini kita di situ. Iya, Itu lumayan sulit ya karena kalau benar. kita menulis kan kita pasti dari hati gitu nulisnya Benar, seperti iya. apa. Jadi kalau menurut aku yang penting juga adalah tetap cross check berita dari luar cross check, berita yang kalian Hmm. keluarkan juga cross check kayak gitu. Oh iya ya, baik. Kalau dilihat
dari perkembangan AI yang begitu cepat, bagaimana pandangan atau harapan Teteh terhadap masa depan industri media? Menurut Teteh, apa yang harus dilakukan agar profesi komunikator dan media tetap dipercaya oleh masyarakat? Paling gitu, Teh. Oke. Kalau misalkan kalau misalkan dari aku sih harapan ya berarti ya. Harapannya pastinya kita sebagai orang yang ada di dunia jurnalistik, kita nggak bisa anti AI juga ya, karena Benar. kita nggak mungkin menjadi orang yang nggak pakai AI di zaman sekarang. Tapi kita gimana caranya untuk bisa membuat AI itu tuh bisa membantu kita dan kita yang mengontrol AI, bukan AI yang mengontrol kita kayak gitu. Terus kalau menurut aku sebagai seorang yang ada di dunia komunikasi dan jurnalistik, sebenarnya kalau masa depan dari teman-teman tuh masih sangat bagus banget menurut aku ya. Cuman memang tadi challenge-nya tuh banyak banget. Jadi kenapa harus punya banyak soft skill? Karena challenge ke depannya tuh akan lebih banyak dari teknologi mungkin, dari sesederhana misalkan kayak sekarang orang-orang tuh udah bisa kok ngeberitain berita semuanya lewat sosial media. Nah itu kita juga harus paham ya di situ bahwa tantangan kita tuh dari berbagai macam sisi menurut aku. Nah, terus juga yang paling penting itu adalah kita sebagai orang yang ingin masuk ke dunia jurnalistik itu tuh benar-benar harus banget tadi punya sisi netral dan juga rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Tapi jangan sampai rasa ingin tahu yang tinggi itu tuh jadi mengganggu orang lain. Jadi kalau menurut aku kita sebagai jurnalistik juga harus kayak harus semangat, tapi juga jangan sampai kita tuh jadi annoying gitu loh untuk orang lain kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi harus benar-benar pintar menempatkan diri kalau menurut aku. Iya, jadi harus benar-benar cepat adaptasi gitu ya. Iya, benar cepat adaptasi dan juga tadi sih menurut aku penting banget untuk bisa soft skill ya. Dan aku juga dari zaman kuliah dulu aku juga sampai sekarang masih nempel salah satu perkataan dosen aku bahwa jurnalistik itu tuh nggak harus bisa semua, nggak harus bisa banyak hal, tapi harus tahu gitu soal banyak hal. Jadi kamu nggak harus pro di semua hal, tapi kamu tahu soal semua hal itu. Gitu. Karena kan kita bidangnya ada banyak ya, misalnya ada ekonomi, ada hiburan, ada nasional, internasional. Jadi kita harus tahu dan juga harus selalu keep update. Dan boleh sedikit lagi? Boleh. Nah, buat teman-teman juga pastinya yang ada di dunia jurnalistik, kalian tuh jangan males untuk baca berita. Jangan males untuk baca berita karena kalian harus keep update tentang apa yang terjadi sekarang. Apapun tuh harus kalian tahu. Dan juga pastinya kalian harus pintar-pintar pilih sumber informasi ya, dan juga pastinya jangan bosan-bosan untuk kalau kalian terima satu informasi cek and recheck, kalau itu hoax udah berhenti di kamu aja. Nah, gitu sih. Paling segitu. Terima kasih banyak Teh Raya buat. Nah, dari obrolan hari ini kita jadi tahu bahwa AI memang memberikan banyak dampak yang besar terhadap industri media. AI bisa membantu mempercepat proses kerja, tetapi peran manusia tetap dibutuhkan, terutama dalam proses verifikasi panggilan keputusan dan menjaga etika jurnalistik. Artinya, perkembangan AI bukan berarti menggantikan profesi komunikator, tetapi mendorong peran instan media untuk terus beradaptasi, meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan teknologi secara tanggung jawab. Nah, jadi itu saja pembahasan kita mengenai dampak AI terhadap industri media dan masa depan profesi komunikator. Nah, terima kasih banyak banget kepada Teteh Raya ya, karena telah menyempatkan waktu juga. Bahkan kami sedikit menyita waktu Teteh mungkin ya. Maaf banget Teteh. Baik, langsung tutup saja ya. Nah, dengan ini kita tutup saja podcastnya karena kita juga sama-sama belajar ya Teh untuk mencari skill-skill kepada menuju masa depan gitu. Nah, paling gitu saja. Saya Muhammad Ramdan. Saya Raya Alifah. Assalamualaikum semuanya. Aduh, alhamdulillah.